Baik, kali ini kita akan belajar mengenai alat peraga. Perkenalkan, saya Danas Dadi dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana. Sebelum Anda semua belajar mengenai alat peraga, alangkah lebih baik kalau Anda semua melihat video berikut. Silakan lihat videonya terlebih dahulu, link ada di deskripsi. Nah, setelah Anda melihat video tersebut, menurut Anda, alat peraga itu apa? Tentu Anda sudah memiliki pendapat sendiri begitu. Tetapi secara umum, alat peraga merupakan alat bantu pendidikan yang berfungsi membantu dan memperagakan sesuatu dalam proses pendidikan pengajaran. Menurut beberapa ahli, alat peraga memiliki definisi yang hampir mirip begitu. Misalkan di sini Sujana 2009 mendefinisikan alat peraga sebagai alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Kemudian, Faisal 2010 menyatakan bahwa instrumen audio maupun visual yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan membangkitkan minat siswa dalam mendalami suatu materi itu disebut sebagai alat peraga. Next, ada definisi alat peraga lain. Di sini ada Nasution 1985 dan Wijaya dan Rusyan tahun 1994. Tetapi dari keempat definisi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa alat peraga adalah alat bantu yang digunakan guru, dosen, untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, apa sih manfaat dari penggunaan alat peraga? Dikutip dari salah satu sumber, salah satu buku yang saya baca, berikut adalah manfaat alat peraga. Yang pertama adalah memperjelas konsep. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran aktif. Yang kelima, mendorong pemecahan masalah, menyesuaikan pembelajaran, mengurangi kesalahan pemahaman, memperkaya pengalaman belajar, mengurangi kesalahan pemahaman, memperkaya pengalaman belajar, membuat pembelajaran lebih menyenangkan, dan meningkatkan retensi informasi. Tentu beberapa sumber yang lain akan memiliki pandangan yang mungkin sedikit berbeda, tetapi secara umum beberapa manfaat tadi ya memang merupakan manfaat dari suatu alat peraga. Baik, berikutnya kita akan belajar mengenai macam-macam alat peraga. Seperti yang mungkin sudah Anda tebak, alat peraga umumnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah alat peraga visual atau alat bantu lihat. Di sini umumnya disebut juga sebagai visual aids. Nah, alat bantu lihat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah alat yang diproyeksikan seperti slide, film, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah alat yang tidak diproyeksikan. Contohnya ada gambar, ada peta, ada bagan, bola dunia, dan macam-macamnya. Kemudian yang kedua adalah alat bantu dengar atau yang juga dikenal dengan audio aids. Di sini ada piringan hitam, radio, pita suara. Dan yang ketiga, itu ada alat bantu lihat dengar atau yang familiar dengan audio visual. Nah, tentu untuk yang ini Anda semua sudah sangat-sangat mengerti dan bahkan mungkin sering menggunakannya. Baik. Nah, di sisi lain, alat peraga juga dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu alat peraga yang rumit dan yang kedua adalah alat peraga sederhana. Di sini, alat peraga yang dikatakan sebagai alat peraga sederhana adalah alat peraga yang dapat dibuat sendiri dengan bahan-bahan yang mudah diperoleh. Contohnya, papan tulis, poster, buku cerita bergambar, benda-benda nyata, sayur, buah, dan lain sebagainya. Nah, setelah melihat atau mengetahui macam-macam alat peraga,
kita butuh mengetahui sasaran yang ingin dicapai dari penggunaan alat peraga. Salah satu sumber mengatakan sebagai berikut. Penggunaan alat peraga harus didasari oleh pengetahuan tentang sasaran yang akan dicapai alat peraga tersebut. Antara lain, yang pertama, individu atau kelompok. Kedua, sasaran berdasarkan kategori seperti kelompok umur, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bahasa yang digunakan, adat istiadat serta kebiasaan, minat dan perhatian sasaran, dan yang keenam, pengetahuan dan pengalaman mereka tentang pesan yang akan diterima. Nah, lalu bagaimana kita ketika kita ingin merencanakan dan menggunakan alat peraga? Kita harus memperhatikan beberapa hal, teman-teman. Nah, yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikannya itu apa? Mengubah pengetahuan, pendapat, dan konsep-konsep, mengubah sikap dan persepsi, dan tentu menanamkan tingkah laku atau kebiasaan yang baru. Itu harus kita tentukan. Dan yang kedua adalah tujuan penggunaan alat peraganya. Apakah sebagai alat bantu dalam latihan, penataran, dan pendidikan? Atau misalkan untuk menarik perhatian sasaran terhadap suatu masalah? Atau untuk mengingat suatu informasi? Atau untuk menjelaskan fakta-fakta, prosedur, dan tindakan? Atau semuanya? Nah, itu perlu kita pertimbangkan dalam merencanakan dan menggunakan alat peraga. Sekian video yang pertama, kita bertemu di video berikutnya. Terima kasih.